Bab B, yaitu Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbe Chosakai dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Untuk negara kemudian disepakati yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah tujuan sidang BPUPKI yang akhirnya berhasil disepakati, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerangan Jepang kepada sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu yang pertama adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Yang kedua adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar,
Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat atau Republik Indonesia Serikat atau yang sering disingkat dengan RIS. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yaitu adanya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang dikenal dengan APRA. Adanya pemberontakan Andi Ajis. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu diantaranya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITI) di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Adanya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, Gerakan PRRI, Permesta. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut. Adanya kemerdekaan pers. Jadi masa ini adanya kemerdekaan pers bebas. Adanya kemerdekaan membentuk partai politik, di mana sebelum reformasi partai politik itu hanya ada 2 partai politik dan 1 golongan yang berpolitik, terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Setelah reformasi maka tumbuhlah partai-partai politik. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Yang keempat, pembebasan narapidana politik, napol, dan tahanan politik. Pada masa reformasi banyak sekali para narapidana politik dan tahanan politik dibebaskan.
Mungkin yang bisa itu aja yang bisa disampaikan. Nanti kita ketemu lagi dengan materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.